She calls me day and night. Yo, hello guys, hello para kentangers, welcome back bareng gua Via Kagami di channel gua ya. Kali ini nggak kerasa udah takbiran gitu kan ya. Gimana puasa kalian, apakah full? Kalau full yokata desu ne. Sore ga nanka sugoi desu ne. Gua mau malah pakai bahasa Jepang. Ya udahlah, gua pengen ngobrol sesuatu. Jadi sebenarnya gua di konten ini tuh pengen berkeluh kesah aja sebenarnya gitu kan. Bahwasanya di negara kita itu, gua di video lalu kan udah sempet upload tuh tentang keresahan gua ya keresahan gua lah terhadap society di Indonesia gitu kan, dalam banyak hal gitu. Dan gue lebih nyinggung ke pendidikan mereka dan ya moral mereka juga gitu kan, yang gampang disetir gitu. Tapi hari ini gue nggak lagi bahas itu. Gue hari ini lagi mau bahas tentang rendahnya kesadaran kita terhadap pentingnya jaga alam gitu. Ya menurut gue ini keluhan yang kayak keresahan yang harus gue luapin gitu kan. Kenapa harus gue luapin gitu? Karena ya lu tahu sendiri gitu, bahwasanya gitu banyak banjir yang terjadi di mana-mana gitu kan. Terus habis itu banyak kerusakan alam yang terjadi akibat ya orang-orang kita itu nggak peduli lingkungan gitu. Gua beberapa waktu lalu sih, ya bisa dikatakan itu udah beberapa minggu lah gua nonton channelnya Guru Gembul yang bahas soal, ya lu tahu sendiri kan, ada salah satu perkataan Guru Gembul yang bikin gua tertarik gitu. Dan menurut gua itu relate. Kenapa? Karena ya itu tadi gitu, orang Indonesia itu banyak banget yang miskin gitu, tapi kita itu malah banyak banget buang-buang makanan gitu kan. Ya lu lihat aja di resto-resto, di RM, rumah makan gitu, itu makan itu selalu nyisa dan berakhir buang gitu kan. Dan kan banyak juga tuh tren-tren kayak makan sisa ya makan dikit doang gitu, beli mahal-mahal gitu karena nuruti gengsi lah, biar kelihatan so elit gitu kan. Terus habis itu dibuang anjir. Aduh, lu ngapain cok gitu. Gua gimana nggak paham gitu loh, orang-orang kita itu kayak mana, pemuda-pemudanya juga gitu kan. Ya orang tua pemuda ya sama aja cok gitu loh, dari makanan aja gitu loh, cuma dianggap biar elit anjir gitu. Ya ngapain gitu lu beli makanan gitu. Apalagi sampai ada perspektif yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya nih lu makan dihabisin, lu kampungan, lu orang kelaparan. Lah kita kan beli cowok, ya harus dihabisin gitu loh. Itu perspektif dari mana? Itu kan sebuah logika cacat yang pada akhirnya membuat stigma di masyarakat gitu kan. Sehingga orang-orang elit ini, menengah ke atas ini, menganggap bahwasanya ini memang ya udah culture-nya begini gitu. Akhirnya jadi nimbulin rasa gengsi gitu kan, kepada orang-orang menengah ke atas ini tadi gitu. Bahkan orang-orang yang menengah ke bawah pun yang pengen terlihat sok kaya pun ikut-ikutan gitu kan, padahal cicilan masih banyak gitu. Itu dari soal makanan, belum lagi nih dari kesadaran lingkungan kayak buang sampah juga gitu kan. Putung rokok itu dibuang sembarangan anjir gitu loh. Ya kalau misalnya lu ngudut nih, ya buang di tong sampah. Kalau nggak ada tong sampah ya minimal ya lu sakuin dulu tuh bekas rokoknya, baru lu buang ke tempat sampah anjir. Jangan lu buang semau lu sendiri gitu loh. Itu ada loh temen gua itu yang waktu itu kan gua jalan-jalan dan gua memang kepengen istirahat kan. Ini jauh-jauh hari sebelum bulan puasa tahun lalu juga sih sebenarnya sih gitu. Dan dia ini habis beli kayak keripik gitu kan, dan itu bungkusnya itu dibuangnya itu, lu tahu dibuang di mana? Dibuangnya di pinggir jalan anjir gitu loh. Itu kan gua lihat itu ya udah dibersihin juga gitu loh. Itu deket balai desa sih.
pinggir jalan deket balai desa, dibuang secara random gitu. Padahal nih ya, gue itu udah kasih contoh loh. Gue kan makanan gue habis duluan, gue buang nih di tempat sampah, tapi dia buang seenaknya gitu di pinggir jalan. Anjir dah, itu bener-bener kayak gimana ya, secara hukum etis itu kan itu bener-bener nggak etik gitu loh. Terus sama plastik itu kan juga nggak bisa terurai juga gitu. Itu misalnya kalau kena angin terus habis itu dia itu kayak terarah ke pinggir, misalnya ke tanahnya juga, itu kan nggak bisa diuraikan gitu, nggak bisa jadi penyubur tanah kan. Apalagi plastik itu kan sifatnya merusak tuh. Dan banyak juga orang-orang yang memang ngebuang plastik ini dia di sungai gitu kan, pada akhirnya sampai yang nggak hanya sampah plastik doang gitu, kayak sampah-sampah random juga dibuang ya seenak mereka sendiri gitu kan. Di apa ya, kayak mereka kalau nggak dibakar ya dibuang itu tadi gitu loh. Dan dibakar ini kan juga bahaya juga ya buat paru-paru juga ya, banyak masalah kesehatan di situ. Dan itu lebih bahaya dari rokok anjir gitu loh, bakar-bakar sampah kayak gitu, tapi dilakuin sama orang kita gitu loh. Ini ada nih selokan deket rumah gua ini, itu dia itu sebenarnya selokannya ini lebih kayak sungai kecil gitu loh, tapi ada kayak paving-pavingnya di pinggir-pinggir itu kan karena nggak dibersihin dan terlalu banyak tuh sampah-sampah numpuk tuh, kayak orang-orang habis ada acara tertentu kan ada bungkus hajatan itu dibuang di situ numpuk anjir. Belum lagi kayak plastik-plastik random lainnya, orang ada yang buang karung isinya sampah-sampah plastik banyak, sampai buntu, sampai ada loh desa yang ya nggak jauh dari desa gue itu banjir cok gitu loh. Jadi setiap musim hujan itu apa, orang-orang yang pemulung bersihin sampah itu rame di situ tuh buat bersihin itu. Dan beberapa minggu atau bulan kemudian itu ya penuh lagi sampahnya anjir. Itu kan miris cok gitu loh. Gua gak paham anjir gitu. Itu banjir tuh ya penyebab mereka sendiri gitu loh. Lu lihat sendiri lah, orang-orang kita itu selalu ngait-ngaitin sesuatu tentang ini ada banjir, ini azab dari Tuhan, ini karma dari Tuhan. Cok, apa-apa itu jangan, selama itu masih dijelasin dalam ranah logika, mending lu jangan beri stempel itu adalah hal-hal yang supranatural atau hal-hal gaib gitu loh. Bukan berarti gua nyuruh lu nggak percaya hal gaib, nggak gitu cok. Karena gini, hal-hal yang fisik itu jangan lu sebut hal gaib cok gitu, karena kita kan nggak tahu nih, maksudnya apa ya istilahnya ya, itu kayak karma dan sebagainya, itu hal-hal yang memang nggak bisa dilihat anjir gitu loh. Jadi lu jangan bahas ranah gitu, kita ranahnya, bahasan ranahnya ya fokusnya ke ilmu pengetahuan sains gitu loh. Dan kita ya harus paham juga gitu loh, bahwasanya kayak sampah-sampah non organik itu ngerusak. Ya masih mending lah kayak sampah-sampah organik kayak pisang, kayak apa, tapi ya yang nggak etis juga gitu loh, kayak lu buang kulit pisang kan, makanya kan di film-film itu kan orang kepleset kulit pisang jatuh gitu kan. Ya itu salah satu dampak buruknya juga. Tapi paling nggak sampah organik itu kan dia masih bisa terurai tuh kan. Tapi kalau sampah-sampah yang non organik nih, ini keurainya susah tuh gitu kan. Lu jadinya gimana ya gitu kan, jadinya malah ngerusak. Contohnya plastik gitu kan. Makanya kalau lu cek di negara-negara maju tuh, itu pengolahan sampahnya bagus banget tuh. Kayak misalnya Jepang juga, itu kan dia kan sampah-sampah plastik yang rusak itu dia kayak digiling ulang ya, didaur ulang gitulah, dan dijadikan perabotan lagi gitu. Jadinya dia itu kayak apa ya, jadi lingkaran uang gitu loh anjir. Jadi lingkaran penghasil uang bagi mereka, dan jadi pemasukan devisa negara bagi mereka juga gitu loh. Jadi kan ada benefitnya nih buat society, buat masyarakat gitu loh. Dan kesadaran masyarakat di Jepang itu tentang kebersihan juga tinggi. Jepang, Korea, tapi Jepang itu yang paling bersih sih gitu. Bahkan mereka nih ya kayak bawa-bawa kantong banyak gitu. Mereka itu bukan lagi ngantongin apa ya, bukan lagi ngantongin makanan, itu nggak ngantongin sampah anjir gitu. Mereka itu nggak buang sampah di jalanan. Kenapa ya? Karena
Mereka tahu bahwasanya secara etika itu nggak etis, dan kalau dipandang mata juga nggak enak, dan ya pasti sampah itu akan membawa dampak buruk ke kita gitu loh kan. Apalagi Indonesia parah dibakar cuy, itu racun-racun detoxnya kayak apa itu, yang zat-zat kimia yang ada di dalam plastik itu kan. Plastik itu kan kalau dibakar leleh, terus kalau kering kan lengket, ya kan. Itu lengket, dia itu ngeras lagi. Bayangin cok, lu ngebakar plastik di Indonesia, ya kan. Itu habis itu lu hirup tuh asapnya tuh, ya kan. Lu hirup, terus habis itu kayak atomik kecil dari zat-zat atom kecil yang ada di plastik itu dia itu kan membumbung di udara, masuk ke paru-paru lu, dan itu numpuk, dan itu pada akhirnya itu nyangkut gitu loh. Karena apa? Karena dia kering di dalam gitu cok. Bahaya nggak? Bahaya banget anjir gitu. Tapi orang-orang kita itu gimana ya anjir ya. Ya rokok ya bahaya juga gitu, tapi menurut gua ngehirup sampah plastik itu berkali-kali lipat bahayanya loh. Bayangin ya, itu tadi lu ada bikin percobaan baskom, lu lelehin gitu kan, lama-lama lelehan itu kan kering cok gitu. Lalu bayangin ini uapan dari sampah-sampah plastik ini ketika udah di udara nih, lu hirup nih apa uap apanya itu, asapnya tuh, aduh, itu paru-paru lu gimana cok gitu. Itu udah lebih rusak lagi dari perokok anjir gitu loh. Kalau orang ngerokok itu kan dia kan ini apa ya istilahnya, dia itu ngitemin paru-paru kan. Tapi kalau plastik ini enggak cuy, enggak sesimplifikasi kayak gitu, enggak. Kalau lu bakar nih, itu ya itu tadi loh, kayak plastik yang leleh keras lagi ya, kayak gitu. Keras di dalam paru-paru lu tuh, ada atom-atom keras yang udah nyangkut tuh anjir, bahaya tuh. Lu bayangin aja gitu loh, ya kan. Lu bakar sampah-sampah karet misalnya, karet juga kan itu leleh kan, keras juga ya lelehannya gitu. Itu kalau maksudnya uapnya itu membawa serpian atom karetnya itu kan juga bahaya cok gitu loh. Terus kayak ini juga nih, kayak ya apa, balik lagi ke sungai juga, buang-buang sampah di sungai gitu. Itu kan merusak biota coy. Apalagi orang-orang kita ini kan banyak suka ngobat ini sungai-sungai kecil. Kalau udah diobat tuh dimakan tuh, bayangin udah mah ikan itu udah beradaptasi gitu kan, apa tercemar sampah-sampah ini, pasti tubuhnya ini kan ada zat plastik. Jadi ikan yang hidup itu punya zat plastik dalam tubuh gitu. Dan ikan itu lu obat, lu makan juga udah ada zat plastik nih di dalamnya nih, banyak detoks, banyak racun. Ketambahan lu hobi ngobat sungai, ini lingkungan rusak cok gitu. Terus orang Indonesia itu ya kayak penebangan pohon itu nggak ada ganti cok. Misalnya penanaman gitu nggak ada. Kayak di desa gua nih, orang itu suka banget nebang pohon, alasannya biar rumah terang lah. Padahal pohon ini nyerap air loh. Semakin banyak pohon itu tanda tanah di situ itu subur gitu loh. Makanya orang-orang kita itu sering bikin mitos-mitos tuh, kayak misalnya jangan nebang beringin, nanti lu mati ada penunggunya. Ya kenapa sampai dibikin mitos gitu, biar orang-orang percaya tahayul bodoh kayak gitu? Ya karena mereka dikasih kesadaran lingkungan perihal sains itu, mereka denial anjir gitu loh. Mereka denial, dan mereka ya apa ya istilahnya ya feodal gitu, feodal anjir, feodal denial gitu kan, denying gitu loh. Dikasih mitos-mitos gitu tuh baru nggak berani. Padahal secara logis ya, kenapa kok pohon beringin itu nggak boleh ditebang gitu kan, dia kan nyerap air tuh ya kan. Makanya itu ada salah satu tempat wisata yang ada di kota sebelah kota gua gitu, itu ada beringinnya banyak tuh, ada sendang juga gitu. Sendang itu kan mata air di situ tuh, dan gua lihat itu di pohon-pohon itu akarnya itu keluar airnya gitu, pohon-pohon beringin. Dan
Itu di samping beringin juga itu ada, gua nggak tahu pohon apa tinggi-tinggi itu, mungkin ada ya 30 meter lah gitu kan. Dan itu di situ bener-bener airnya banyak banget cuy gitu. Makanya itu kan sumber kehidupan tuh sebenarnya tuh. Dan binatang di situ sehat-sehat, buktinya ada kaki seribu itu gede banget. Beda banget sama di desa gua. Di desa gua banyak sampah, kaki seribu kecil-kecil coy, tapi di sana fisik kaki seribu itu gede-gede. Ini nunjukin bahwasanya ekosistem biologis di situ itu sehat-sehat boy gitu loh. Jadi itu bener-bener poin terpentingnya tuh, ketika lingkungan terjaga akhirnya ekosistemnya seimbang gitu kan. Lihat kalau misalnya ini di desa-desa pun ini juga ya kotor juga di tempat gua gitu. Jadi jangan mikir cuman kota doang yang selokannya bau nggak enak, kagak. Desa juga gitu, pampers dibuangin gitu kan. Bahkan ya lu tahu sendiri kan, kayak kondom dibuang di di selokan, di sungai. Gua nemu tuh di sawah kayak begituan banyak anjir. Itu kan ngerusak tuh ya, bener-bener parah banget sih kita sih anjir gitu loh. Mereka nggak tahu dampak apa yang akan terjadi ke depan gitu. Orangnya pagi itu selalu ngeluh panas. Lu sadar kagak penyebab panas ini apa sih? Udah mah pohon lu tebangin, lu banyakan kredit motor, kebanyakan motor anjir negara kita itu. Ya kan pasti lama-lama panas cok. Belum lagi lu di jalan raya nih ketemu sama truk-truk gitu kan. Itu kan asapnya istilahnya itu kayak debu-debunya ketika masuk itu belum lagi ketambahan dari knalpot tuh. Wah itu hancur-hancuran udah rusak paru-paru dulu cuy. Ketambahan pemanasan global juga gitu, nggak main-main lah. Apalagi sekarang juga kan musimnya nggak bisa diprediksi tuh ya kan. Sekali hujan itu orang gampang banget sakit, sekali panas orang juga gampang sakit gitu. Apapun musimnya gampang sakit. Kenapa ya? Kan lingkungannya rusak, udah kecampur racun. Sungai, bayangin ya, ada sampah numpuk gitu kan. Itu lu bayangin aja tuh, sungai itu kan kebakar. Lu pasti tahu kan proses hujan dalam sains dasar yang kita pelajari di SD dulu gitu. Itu nguap tuh air tuh, berapa racun yang dibawa cok. Pampers, terus plastik juga kan, bungkus makanan ya kan. Itu detox itu keangkat semua. Habis itu kan jadi awan-awan bertabrakan, hujan bawa racun anjir. Jadi hujannya itu vibesnya udah bukan vibes ini, vibes seger, enggak, vibes udah rasa racun. Makanya kan nggak enak banget tuh hujan sekarang tuh kan. Bahkan harusnya hujan tuh bikin sehat loh harusnya loh, karena dia kan alami. Tapi enggak kan, lu habis kehujanan pusing sakit. Apalagi kalau di Indo ada istilah masuk angin, itu sebenarnya pseudosains sih, nggak ada masuk angin. Cuma kan itu kan ya kayak nocebo effect di dalam society kita, karena percaya tahayul, mitos-mitos yang nggak ada penelitian ilmiahnya, nggak ada jurnal ilmiah yang menerangkan hal itu secara ya pembuktian empiriknya nggak ada ya. Cuma istilah-istilah ya cuma buatan-buatan mereka doang aja, dongeng-dongeng mereka doang aja gitu loh. Jadi ya sebenarnya hujan itu kagak merusak gitu. Hujan itu justru malah nyuburin tanaman. Itu secara ilmu pengetahuan dan itu empirik loh. Bisa dibuktikan secara secara percobaan itu ada udah gitu. Ilmuwan itu udah final, saintis itu udah final cok gitu. Tapi di Indo kan orang kehujanan kan makin sakit, makin gak karu-karuan penyakitnya, makin random. Ya itu salah mereka sendiri. Stop buang sampah di sungai, stop bakar sampah gitu kan. Itu lu daur ulang. Terus abis itu sampah itu jangan ditaruh pinggir-pinggir jalan, nggak bisa terurai. Oh iya, soal ini belum gua omong nih tadi nih. Ini kalau misalnya sampah nih ya, lu biarin di tanah doang atau sampahnya lu kubur dah. Itu kalau udah ngubur itu udah parah banget cok.
Ada loh sampah dikubur itu goblok sih. Misalnya ini ya, itu sampah-sampah plastik dikubur gagal terurai, itu racun-racunnya keserap tanah. Tanah itu sifatnya nyerap zat loh. Dan kalau di bawahnya ada air, itu sumur itu udah terpapar racun-racun kayak atom-atom terkecilnya zat-zat racun dari plastik ini udah masuk semua anjir. Walau lu rebus sekalipun itu ya pasti ada racunnya, cuk. Detox itu anjir. Makanya di Indo itu kan banyak banget tuh kasus-kasus orang-orang sakit gitu kan. Orang-orang metabolisme tubuhnya rendah. Ya karena kegoblokan mereka sendiri gitu loh. Ya kan? Padahal harusnya kita ini negara muslim. Makanan kita harusnya halal-halal gitu kan. Dan halal harusnya sama dengan sehat. Karena halal itu adalah hal-hal yang toyib, yang baik kalau di dalam agama kita. Tapi kan enggak. Pada faktanya kan kita malah sakit-sakitan. Lu lihat di Jepang, mereka makan babi. Ya bukan berarti babi halal, enggak, babi haram dalam kepercayaan kita. Tapi mereka lihat gitu, lingkungannya itu terjaga. Mereka itu walaupun ya gemerlap kotanya itu bener-bener apa istilahnya glamor di Jepang itu, tapi orang-orang sana kesadaran lingkungannya tinggi dan sampah itu diolah dengan baik gitu loh. Jadi tanah mereka nggak tercemar. Bahkan kalau di sana jangankan sampah di sungai ya, mancing ikan aja nggak boleh. Jadi biota ekosistemnya terjaga. Karena orang Jepang mancing ya ada izinnya dan ada batas ikannya yang harus diperoleh berapa. Ada sungai yang boleh dipancing, ada yang enggak. Sampai segitunya loh Jepang. Makanya di sana itu makanan sehat-sehat. Makan mentah pun sehat di sana, nggak perlu dimasak pun sehat. Kenapa? Karena lingkungannya bersih boy gitu. Kalau lingkungan bersih, udah tuh kejaga semua tuh kan. Jadinya itu apa makanan-makanan yang dihasilkan dari alam itu baik bagi kita. Sumur-sumur di desa-desa Jepang juga gitu kan, di Okinawa dan sebagainya. Itu pas dikonsumsi sama badan itu baik, apalagi orang Jepang jalan kaki. Kita mah udah naik motor mulu, mageran. Sukanya rebahan, sukanya mabar gitu kan sampai subuh gitu begadang. Udah nggak pernah jalan kaki gitu kan. Terus ketambahan ya lingkungan kita itu tadi ada yang bakar sampah, dihirup racunnya ya kan, ada yang bakar apa ngubur sampahnya nggak terurai, akhirnya diserap dalam apa air di bawah tanah, jadi sumurnya tercemar. Ada yang itu tadi di sungai akhirnya menyebabkan banjir kalau pas musim hujan itu nguap dan air hujannya itu udah kecampur dengan apa racun-racun sampah plastik, kita kehujanan jadi sakit. Separah itu cuk gitu. Harusnya kita itu kan sebagai negara dengan orang mayoritas beragama kan harusnya lebih bersih lagi dari mereka. Kebersihan kita itu lebih nomor satu lagi dari mereka, tapi faktanya kan enggak gitu kan. Kita itu malah ngerusakin alam dan akhirnya berimbasnya ke kita sendiri. Makanya kan rumah sakit itu kan kebanyakan banyak tuh orang-orang yang kayak ya kena penyakit paru, kena ya ada yang kena liver, kanker dan sebagainya gitu kan. Kerusakan organ itu kan ya salah satunya yaitu tadi berhubungan dengan makanan-makanan yang udah terkontaminasi itu dengan racun-racun itu tadi. Ya lu bayangin cok gitu loh, kayak lu makan ikan aja, ikannya hidup di sungai yang ada plastiknya gitu loh kan, ikannya udah adaptasi tuh. Kita makan ikan yang dari sungai, yang sungainya itu di dalam apa ya, di dalam air yang banyak sampahnya, banyak pampersnya, banyak apa bungkus-bungkus jajan, ciki-ciki kayak gitu, plastik-plastik kayak gitu. Ya pasti kan organ kita rusak cok gitu, kita makan ikan-ikan yang kayak gitu loh. Ya lu kayak misalnya beli ikan-ikan di luar kan lu nggak tahu itu ikannya ambil di mana, di sungai yang bersih atau yang apa kotor kan kita nggak tahu. Dan kebanyakan kan sungai kita kotor walau di desa ya kan. Itu seriusan loh, plastik-plastik dan sebagainya. Putung rokok dibuang, itu rokok banyak racun, dibuang di sungai itu udah kecampur-campur tuh nikotin itu apa, jadinya ikan-ikan kita kan adaptasi, racunnya nyelep semua tuh, ngubur-ngubur sampah biar katanya ya itu tadi kan, orang-orang yang minim literasi ngubur sampah pikirnya bisa diurai dengan tanah. Plastik nggak bisa diurai sama tanah bodoh gitu loh, malah sumur lu tercemar gitu loh.
sumur lu tercemar, airnya banyak racun, kita ya akhirnya ya jadi penyakitan. Tapi langsung dicocokologikan kita kena santet. Bukan kena santet, santet nggak ada, penelitiannya nggak ada santet. Itu cuma bohong-bohong aja santet itu kan. Nggak ada santet itu. Tapi dikatakan ini kena santet, bukan kena santet. Lingkungan lu rusak, makanan lu nggak sehat gitu loh. Udah makanan lu nggak sehat, lu konsumsi hewan-hewan yang udah terpapar sampah-sampah gitu kan, tubuh lu isinya sampah, akhirnya lu orang miskin pakai BPJS gitu kan, ya nggak, lu udah tahu sistem kesehatan di Indonesia buruk juga gitu kan, nggak, akhirnya lu yang pakai BPJS ini dianaktirikan gitu loh. Karena lu kan apa ya, BPJS itu kan ibaratnya itu beda sama orang yang apa bener-bener bayar cash, itu kan pasti diutamain gitu loh. Ya pastinya lu ya itu tadi udah mah lu sakit karena ulah lu sendiri yang merusak lingkungan, makanan gak sehat, plus lu penyakitan ya gara-gara lu sendiri lu pakai BPJS itu tadi dianaktirikan, akhirnya kesehatan lu makin lama makin jelek, akhirnya tercampakkan lu kan, iya kan. Makanya jangan heran kenapa kok di Jepang itu orang-orang makanannya haram tapi mereka sehat. Ya sehat karena mereka bersih gitu loh. Dan misalnya apa kayak mereka makan babi pun kan mereka ternak babinya steril. Kita makanan halal nih, makanan yang baik ini, kita makan makanan halal kan dapat pahala kan. Tapi kita makan itu malah makin kena racun gitu kan. Ayam tetangga gua ada karet-karet pun dimakan anjir. Karena apa? Buang sampah karet sembarangan. Bayangin cok, karet dimakan itu kan apa ya, ya dia udah jadi bagian dari ayam itu, dan lu makan ayam itu yang dia itu apa, makanin karet gitu kan, dipikirnya cacing karena orang buang sampah sembarangan cok. Harusnya karet itu lu bikinin tuh sampah sendiri, tuh tempat sampah sendiri lu bikinin yang khusus karet dan plastik non organik, yang apa, yang organik kayak pisang, kayak buah, kulit buah lah, itu lu kasih sampah sendiri. Nah baru nih kalau misalnya sampah organik lu kubur boleh, karena diurai cacing gitu loh, diurai sama apa, pengurai sama apa istilahnya itu, sama belatung itu ngurai gitu. Kalau belatung mana mau makan plastik, mana mau makan karet, ya mau nggak mau ya lu harus kirim ke TPA, nanti TPA daur ulang lah, nanti karetnya bisa dimanfaatin jadi ban motor, ban mobil, plastiknya dimanfaatin jadi kursi, jadi meja plastik, bermanfaat, atau baskom, bermanfaat gitu loh. Kita enggak dibakar, ada yang dikubur, itu minim literasi lagi, ada yang dibuang di sungai gitu loh. Jadi kita itu negara-negara berpenyakit, lingkungannya rusak, lingkungannya hancur gitu loh. Karena apa? Karena orang-orangnya bodoh, dikasih literasi. Bahkan kita ini ya udah tahu sampah itu merusak lingkungan, masih aja buang sampah anjir. Mereka sadar gak ngerusak orang-orang di sekitarnya gitu loh, ya kan. Bahkan orang lain yang ngebuang sampah yang lain gitu loh, itu kalau misalnya kena juga dianya juga kan ya sakit juga gitu loh. Bayangin lu buang sampah di area pertanian yang ada tanamannya itu, atau lu bakar sampah di dekat area pertanian, itu kan umum tuh orang-orang bakar sampah plastik deketnya sawah itu kan. Itu zat-zat atomik terkecilnya ketika nempel-nempel di apa, di tanaman petani itu kan jadinya ini lagi dia nggak sehat lagi, walaupun diolah juga itu kan karena dia udah nyatu tuh kan jadi racun, ya kan. Belum lagi pakai pestisida, bukan pakai pupuk alami gitu kan. Ya pestisida juga ya merusak juga gitu kan, karena dia nggak alami, dia jadi racun. Ada hormon-hormon kita yang udah nggak murni lagi gitu, karena kita pakai pengawet kimia, rusak semua anjir. Gaya hidup nggak sehat,
kita ngerusak alam, pohon-pohon ditebangi, pemanasan global gitu kan, udah hancur gitu loh. Makanya kayak diramalkan Indonesia itu bakal hancur, bukan hancur secara politiknya aja gitu, tetapi secara naturnya juga, secara alamnya juga hancur. Di Kalimantan digusur hutan-hutan, dijadiin apa? Dijadiin iktp gitu. Gua nggak berani ngomong. Ya itu tadi, karena ya itu kita ambisi. Kenapa kok pemerintah kita nggak peduli lingkungan? Kenapa pemerintah kita merusak alam? Ya karena yang nyoblos perusak alam. Kalau yang nyoblos penjaga alam, yang diusung ya pasti orang-orang penjaga alam yang ngerawat lingkungan gitu. Orang Jepang kenapa pemerintahnya itu sangat konsisten penataan kebersihan lingkungan itu? Ya karena rakyat-rakyatnya bersih, mentalitasnya bagus. Di Jepang ada orang buruk, ada orang jahat, ada orang munafik, ada, tapi mereka bersih dan lingkungannya terjaga, kagak rusak. Di sini juga ada orang jahat, orang buruk, orang munafik, ada juga, tapi udah mah orangnya buruk kelakuan, buruk sifat, plus buruk perbuatan merusak alam itu tadi, akhirnya alamnya nggak karu-karuan. Ya itu tadilah gitu kan. Sekarang aja udah pemanasan global di seluruh dunia gitu kan. Misalnya Indonesia ini kita perbaiki alamnya, sampahnya kita kelola dengan benar gitu kan, ya kita bisa tuh apa, mencegah apa kiamat kecil itu dari sekarang gitu kan. Lah kayak diramalkan Jakarta tenggelam itu kan ya bukan salah lautnya, ya salah orang-orangnya sendiri gitu loh. Karena ya lu tahu sendiri sekotor apa orang-orang pinggiran di sana gitu kan. Ya nggak usah nyalain siapa-siapa lagi, gua udah kasih analogi di awal itu tadi gitu kan. Dari banjir yang menumpuk akhirnya air nggak bisa lewat, atau apa luapan-luapan sungai atau air yang menguap jadi hujan-hujannya bawa racun, ya ya udah begitu akhirnya jadi bencana itu tadi gitu. Ya gitu aja sih keluhan-keluhan gua sih. Ya gua harap ya orang-orang kita sadar gitu kan. Gua juga sebenarnya muak juga ya, kayak lihat temen gue itu gua risih banget sih anjir. Ya ini gua sedikit cerita bukber kemarin di masjid gitu kan. Itu di masjid itu gila banget cok gitu. Orang-orang itu makanan ini ya kayak dia ini kotor, jatuh ke lantai kagak dibersihin anjir. Mbok ya itu dipungutin, itu udah disediain tempat sama, masukin gitu loh. Bahkan nih gua lihat itu aqua gelasan airnya udah habis, harusnya taruhlah tempat sampah, udah disediain sama takmirnya kagak dimasukin anjir. Lu tuh ngakunya Islam, sholat gitu kan, tapi berbuat ini hal-hal yang merusak lingkungan. Mana ada agama ngajarin ngerusak, kalah sama orang ateis jaga lingkungan, lu beragama nggak jaga lingkungan, malu lu anjir gitu loh. Harusnya cinta Tuhan ya cinta ciptaannya, ini mah kagak, lingkungannya ciptaannya dirusak kan, goblok gitu loh. Ya itu tadi keluhan gua sih. Ya gua berharap moga Indonesia lebih baik lah gitu kan, nggak kayak sekarang gitu, lingkungannya juga gitu. Gua kemarin udah bahas tentang SDM-nya di video sebelumnya, sekarang gua bahas tentang kebersihan masyarakatnya. Ya moga-moga kita bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Oke, see you next time. And jangan lupa, don't forget to like, share, subscribe, and please notification bell right buat dapetin notifikasi terbaru dari channel gua. Dan see you next time. Gua VAK Kami, salam Kentangers, bye bye. If everything was